Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau bahas soal si tempe lagi. Sebenarnya bukan tempenya ya, tapi bahan baku si tempe ini. Nah, seperti sebelumnya saya sudah tulis masalah kedelai yang estrogenik. Nah, jadi ini kita kali ini saya mau bahas soal GMO ataupun non GMO-nya si kedelai gitu. Nah, terus bahaya nggak walaupun sudah non GMO, artinya sudah bebas pestisida pada saat si kedelai ini ditanam? Tetap bahaya buat kamu, buat kalian, buat semua teman-teman yang punya penebalan dinding rahim, punya kista, punya miom, punya benjolan, dimanapun itu benjolan ya, terus jenis tumor atau semacam benjolan batu ginjal, itu juga nggak boleh untuk perempuan ya, khusus untuk perempuan. Kenapa? Kan sudah non GMO ya, berarti udah organik ya, artinya gitu. Tetap karena si kedelai itu dia sifatnya estrogenik gitu. Jadi mau GMO ataupun non GMO, dia tidak mengubah sifat si kedelai yang estrogenik gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi baik yang non GMO maupun yang GMO tidak mengubah sifat kedelai yang estrogenik gitu loh. Jadi dia tetap berfungsi untuk menambah hormon estrogen. Nah, sementara teman-teman yang punya keluhan penebalan dinding rahim, miom, kista, dan segala permasalahan yang ada pada organ reproduksi, terus tumor, benjolan itu berlaku di semua bagian ya, mau di leher kek, mau di kepala kek, mau di payudara gitu, atau benjolan berupa batu seperti yang kayak batu ginjal gitu ya, itu juga tetap nggak boleh gitu loh. Karena perempuan yang sudah bermasalah ya, khususnya dalam hal benjolan, itu berarti sedang dalam keadaan tinggi hormon estrogen kayak gitu. Jadi semua produk kedelai harus ditinggalkan. Tempe, tahu, susu kedelai, oncom, kecap, tauco, semua yang berbahan dari kedelai gitu. Kenapa harus dihindari? Karena kan kita mau sembuh nih, mau sembuh terus mau nurunin hormon estrogen. Kalau kita masih makan yang beginian, dia estrogennya nggak bakal turun. Karena apa? Ini naikin estrogen, si kedelai ini naikin estrogen kayak gitu. Jadi kita harus stop dulu yang namanya produk kedelai kayak gitu. Nah, ini saya ada cerita ya, bagus banget cerita. Saya ngobrol sama pasien ya waktu itu. Dia saat saya ketemu itu dia mau kemo untuk kanker payudara gitu. Waktu itu dia mau kemo yang keberapa kali saya lupa ya, pokoknya udah untuk yang kesekian kalinya. Terus kita ngobrol-ngobrol ya sambil antri, karena kan waktu itu saya di rumah sakit Persahabatan ya, jadi memang rumah sakit itu tipe A, memang ngantri banget gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, terus si ibu itu bilang, dulu sebelum saya sakit kanker payudara katanya, beberapa tahun yang lalu dia pernah operasi angkat batu ginjal. Nah, terus setelah operasi dia tanya sama dokter, dok, pantangannya apa ya, saya yang makanan yang harus dipantang itu apa gitu kan. Terus si dokter itu bilang, ibu jangan makan tempe katanya gitu. Cuma mungkin kata si ibu itu, saya mikirnya ngapain kok nggak boleh makan tempe gitu, tempe itu kan sehat iya kan, bergizi gitu loh kan. Waktu itu kan memang nggak paham ya. Terus ya udah nggak dihiraukan ya, dia memang kesukaan di rumahnya itu ya tempe itu selalu ada di rumah gitu loh. Mau itu diolahnya, mau diorek kayak gini, mau digoreng doang, mau apa, pokoknya selalu ada tempe katanya. Memang kita sekeluarga pada suka tempe kayak gitu kan. Nah, pas beberapa tahun kesininya akhirnya si ibu kena kanker payudara kayak gitu. Jadi kesimpulannya
perempuan yang sudah pernah bermasalah atau bahkan sedang bermasalah benjolan ya, benjolan itu nggak harus berupa kista ya, benjolan semua tumor, kelenjar, batuk itu disebut benjolan. Itu berarti keadaan si perempuan itu sedang dalam tinggi hormon estrogen kayak gitu. Jadi teman-teman harap bisa dipahami ya. Jadi yang non GMO tidak mengubah sifat dari kedelai gitu loh. Jadi nggak ada istilah kedelai punya pilihan, nggak ada. Kedelai pilihan, mau kedelainya itu jenisnya yang paling jelek sekalipun itu tetap sama, dia bersifat estrogenik kayak gitu. Jadi saya udah ngobrol. Kalau untuk yang di video yang kemarin itu kan saya udah cerita ya, ada pasien yang hobinya makan tempe, itu akhirnya dia punya kista kecil-kecil ya, cuma 2 cm sama 4 cm, akhirnya ganas dan harus dikemo setelah pengangkatan kista, dan lengket, harus diangkat rahim juga, dan setelah operasi harus dikemo karena ganas gitu loh. Jadi ini semoga teman-teman bisa pahami ya. Jadi bukan memang bagus ya kedelai ini, jadi tempe, jadi tahu itu semua bagus, jadi oncom, jadi semua bagus ya. Apalagi susu kedelai gitu, yang nggak suka susu hewani pasti suka banget minum susu kedelai. Tapi harus dipahami, perempuan yang dalam keadaan tinggi hormon estrogen itu harus stop yang namanya produk kedelai gitu loh, karena si hormon estrogen ini adalah menjadi biang keroknya si penyakit itu muncul gitu loh. Yaitu biasanya kalau perempuan itu gangguan hormon ya, ketat banget. Nah, gangguan hormon itu macam-macam ya. Ada yang dia larinya tuh ke berat badan ya, ada yang jadi itu gendut banget. Terus dia siklus haidnya lancar. Terus atau dia cenderung mensnya lebih sedikit ya, artinya misalkan 3 hari udahan selesai kayak gitu. Itu udah nggak normal sebenarnya ya, kalau usia di bawah masih 50 gitu ya, di bawah 45 lah ya. Nah, jadi idealnya mens itu sekitar 7 hari ya, normal gitu, 5 sampai 7 hari kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang punya gangguan hormon, baik itu misalnya dia nggak punya benjolan ya, atau masih mensnya bagus, cuma jumlah mensnya ini yang keluar tuh lebih sedikit ya, misalnya cuma 3 hari udahan. Nah, itu juga tuh termasuk yang harus menghindari kedelai kayak gitu. Jadi ya kita kalau mau sembuh ya harus diubah dulu pola makan, dan kita harus kenalin, oh iya kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini hari ini saya bahas masalah GMO dan non GMO, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Untuk resepnya, untuk nextnya kita bikin resep-resep yang seputar kewanitaan lagi ya, kayak gitu. Oke deh, kali ini bahasan tentang GMO-nya selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, karena saya ngobrol langsung sama pasien yang dia tuh hobi banget makan tempe gitu ya, dan efek sampingnya ternyata ya luar biasa gitu loh. Oke teman-teman, ini aja, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.